Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Di balik sulitnya mendapat LPG 3 kg, terselip cerita duka. Ada seorang nenek penjual nasi uduk di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal diduga kelelahan usai berjalan mencari gas melon untuk berjualan. Kelezatan nasi uduk, lontong, dan aneka gorengan racikan tangan nenek Yoni kini hanya tinggal kenangan bagi warga di sekitar rumahnya. Hampir setiap pagi, warung nasi uduknya menjadi andalan sarapan tetangga. Senin kemarin, perempuan berusia 62 tahun itu tutup usia. Yoni diduga kelelahan usai berjalan mencari gas LPG 3 kg untuk kebutuhan warungnya. Keluarga bercerita, setelah warung langganannya tak lagi menjual gas melon, warga Jalan Beringin, Pamulang Barat, Tangerang Selatan itu terpaksa berjalan lebih jauh mencari agen gas LPG di tengah hari yang terik. Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi, emang apa Pok? Disuruh ngambil KTP, dijemput lah sama mantunya. Tapi sampai di rumah langsung pingsan. Bahwa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Dia dari rumah kayaknya jam 11 dah. Oh, 11 siang. Jam 11. Nah, tahu nggak kira-kira lamanya antri nenek itu berapa lama Bu di sana Bu? Ya ada sejaman mah. Oh. Kepergian Yoni menorehkan duka mendalam bagi keluarga. Rupanya Tuhan lebih merindukannya sebelum ia sempat mewujudkan impian pergi umroh ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dikenal sangat peduli dengan orang kecil. Itu pula lah yang menjadikannya semacam tekad kuat 3 kali ikut Pilpres demi memakmurkan rakyat bangsa Indonesia. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Tiba-tiba meledaklah kabar seorang ibu pedagang nasi uduk di Tangerang Selatan meninggal dunia karena kecapean mengantri gas LPG 3 kg yang sedang diatasi alur distribusinya atau penyalurannya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Duka di hati Pak Prabowo, namun ia sanggup menyembunyikan dukanya. Begitulah seorang pemimpin. Ia bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya dan presiden atas rakyatnya. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saat kebijakan sedang disosialisasikan, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan yang masih diuji cobakan itu ternyata memakan korban. 2 tabung gas yang telah dibeli ke rumahnya.
Tawaran ini diberikan Badrudin karena ia iba dengan Yoni yang sudah lansia. Namun tawaran tersebut ditolak wanita berusia 62 tahun itu dengan alasan dirinya masih kuat membawa tabung gas tersebut. Adapun Yoni pingsan tak lama setelah kembali membeli gas yang hanya berjarak 500 meter dari rumah. Adik Yoni bernama Rohaya mengungkapkan kakaknya sempat pulang karena diminta membawa KTP. Setelah itu Yoni kembali ke agen gas dan sempat beristirahat di laundry yang ada di dekat lokasi. Kemudian seusai dijemput sang menantu, Yoni tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit Permata. Namun sesampainya di rumah sakit, Yoni menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga masa-masa duka atau saat duka cita yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan segera terlewati. Doa-doa juga bertabur untuk almarhumah. Semoga diterima dalam haribaan Tuhan yang Maha Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tengah fenomena masyarakat yang tengah antre gas di berbagai wilayah di Indonesia, muncul kabar terkait meninggalnya seorang lansia di Pamulang, Tangerang Selatan pada Senin 3 Februari. Lansia bernama Yoni tersebut diduga kelelahan saat antre gas di agen resmi dekat rumahnya di Pamulang Barat. Ketua RW setempat bernama Nur Hadi mengungkapkan Yoni sebenarnya tidak sedang mengantre karena hanya menunggu gas bersama seorang pembeli lainnya. Hal ini pun terlihat dalam CCTV yang ada di lokasi. Nur Hadi menceritakan pemilik agen, Haji Badrudin, sempat menawarkan bantuan pada Yoni untuk membawakan 2 tabung gas yang telah dibeli ke rumahnya. Tawaran ini diberikan Badrudin karena ia iba dengan Yoni yang sudah lansia. Namun tawaran tersebut ditolak wanita berusia 62 tahun itu dengan alasan dirinya masih kuat membawa tabung gas tersebut. Adapun Yoni pingsan tak lama setelah kembali membeli gas yang hanya berjarak 500 meter dari rumah. Adik Yoni bernama Rohaya mengungkapkan kakaknya sempat pulang karena diminta membawa KTP. Setelah itu Yoni kembali ke agen gas dan sempat beristirahat di laundry yang ada di dekat lokasi. Kemudian seusai dijemput sang menantu, Yoni tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit Permata. Namun sesampainya di rumah sakit, Yoni menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggalnya Yoni membuat impiannya untuk pergi umrah pupus. Menurut Rohaya, sang kakak sedang menabung agar bisa berangkat ke Tanah Suci. Karena tekadnya untuk umrah kuat, Yoni pun bekerja keras agar tabungannya cukup. Rohaya pun sempat memperingatkan Yoni agar tidak terlalu lelah berjualan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.